Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Silva Cesarani Destiana dengan NIM 20210081 dari kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang konsep pembelajaran. Hakikat belajar. Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Lalu ada hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Menurut Budofir, pada garis besarnya ada 4 pola pembelajaran. Yang pertama, pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu atau bahan pembelajaran dalam bentuk alat peraga. Yang kedua, ada pola guru yang menggunakan alat bantu dan alat peraga. Yang ketiga, pola guru yang menggunakan media. Dan yang terakhir ada pola media dengan siswa atau pola pembelajaran jarak jauh menggunakan media atau bahan pembelajaran yang telah disiapkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan paradigma pembelajaran, yaitu konsep pembelajaran lama dan juga baru. Yang pertama kita akan membahas paradigma lama pembelajaran, yaitu teacher center. Konsep pembelajaran dimaknai sebagai transfer ilmu dari guru kepada siswa, sehingga guru merupakan satu-satunya sumber dari informasi. Nah, yang kedua ada paradigma baru dari pembelajaran yang disebut dengan student center. Konsep pembelajaran inovatif berpusat kepada siswa. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang peran guru. Peran guru yang pertama adalah guru sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar memiliki makna guru menjadi jembatan bagi para peserta didik untuk berkembang, mempelajari segala sesuatu yang belum diketahuinya, dan membentuk kompetensi peserta didik. Yang kedua ada guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing artinya guru berperan untuk memberikan bimbingan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya pada peserta didik. Bimbingan itu bisa berupa bimbingan akademis dan non-akademis yang berupa emosional dan mental. Yang ketiga ada guru sebagai pribadi. Guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Ungkapan yang sering dikemukakan adalah bahwa guru itu digugu dan ditiru. Digugu di sini dimaksudkan bahwa pesan-pesan yang disampaikan guru bisa dipercaya untuk dilaksanakan dan pola hidupnya bisa ditiru atau diteladani. Jika ada yang nilai yang bertentangan dengan nilai yang dianutnya, maka dengan cara yang tepat disikapi sehingga tidak terjadi benturan nilai antara guru dan masyarakat yang berakibat terganggunya proses pendidikan bagi peserta didik. Guru perlu juga memiliki kemampuan untuk berbaur dengan masyarakat melalui kemampuannya, antara lain melalui kegiatan olahraga, keagamaan, dan kepemudaan. Keluasan bergaul harus dimiliki, sebab kalau tidak dan dilihat dari pergaulannya akan menjadi kaku dan berakibat yang bersangkutan kurang bisa diterima oleh masyarakat. Lalu yang keempat ada guru sebagai ilmuwan. Guru dipandang orang yang paling berpengetahuan. Dia bukan saja berkewajiban menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya kepada murid, tetapi juga berkewajiban mengembangkan pengetahuan itu dan terus-menerus memupuk pengetahuan yang telah dimilikinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang landasan konsep pembelajaran. Yang pertama ada filsafat. Proses belajar pada dasarnya melibatkan upaya yang hakiki dalam membentuk dan menyempurnakan kepribadian manusia dengan berbagai tuntutan dalam kehidupannya. Belajar diperlukan oleh setiap individu. Harapan dari para filosofis bahwa dengan belajar, maka segala kebenaran di alam semesta ini atau di dalam semesta ini bisa dinikmati oleh manusia yang pada akhirnya akan menyadari bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Yang kedua, ada komunikasi. Dalam praktiknya, proses belajar atau pembelajaran akan menghasilkan suatu kondisi di mana individu, dalam hal ini siswa atau guru, siswa dengan siswa atau interaksi yang
kompleks sekalipun, pasti akan banyak ditemukan suatu proses komunikasi. Seperti halnya landasan ilmiah yang lain, komunikasi cukup mampu mempengaruhi peserta didik dalam mencapai keberhasilan membaca pesan-pesan atau informasi pembelajaran. Lalu yang kedua ada psikologi. Perilaku manusia bisa berubah karena belajar, akan tetapi apakah manusia itu memahami perilakunya sendiri atau menyadari dia harus berperilaku seperti apa jika berada atau dihadapkan dalam situasi yang kondisi yang berbeda. Di antara psikologi yang banyak dan memang masih bertahan menjadi landasan pokok dalam dunia pendidikan dan pembelajaran, yaitu psikologi kognitif dan behavioristik. Hal ini penting karena teori-teori belajar tersebut menjadikan landasan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran. Lalu yang keempat ada sosialisasi. Manusia adalah makhluk individu dan sosial. Melalui belajar, individu bisa mempelajari lawan bersosialisasinya, teman hidup, dan mampu membangun masyarakat sampai dengan negara dan bangsa. Jika dalam belajar tanpa arah tujuan pada makna hidup manusia sebagai makhluk sosial, maka belajar akan dijadikan cara untuk saling menguasai, memusnahkan, karena sesuatu yang dipelajari, diketahui, dipahami melalui belajar tidak digunakan dalam mengiringi perkembangan inovasi pembelajaran yang banyak terimbas oleh perubahan zaman yang semakin hedonistik ini. Lalu yang terakhir ada teknologi. Teknologi pembelajaran erat kaitannya dengan penggunaan teknologi pendidikan. Pembelajaran yang komprehensif harus memperhatikan perbedaan interest siswa, di mana siswa ada yang tipe auditif, visual, dan kinestetik. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembelajaran. Yang pertama ada persiapan atau preparation. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk belajar. Tujuan tahap persiapan adalah untuk menimbulkan minat peserta dalam belajar, memberikan mereka perasaan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang, dan menempatkannya dalam situasi optimal untuk belajar. Yang kedua ada penyampaian atau presentation. Tahap penyampaian dalam siklus pembelajaran dimaksudkan untuk mempertemukan peserta belajar dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan menarik. Tujuan tahap penyampaian adalah membantu peserta belajar dalam menemukan materi belajar yang baru dengan cara menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan panca indera, dan cocok untuk semua gaya belajar. Lalu yang ketiga adalah latihan atau praktis. Dalam latihan ini, dalam siklus pembelajaran berpengaruh terhadap 70% atau lebih pengalaman belajar keseluruhan. Tujuan tahap pelatihan adalah membantu peserta belajar mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Lalu yang terakhir ada penampilan hasil atau performance. Belajar adalah proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kearifan, dan kearifan menjadi tindakan. Tujuan tahap penampilan hasil ini adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan. Jika salah satu dari keempat tahap proses tersebut tidak ada, maka pembelajaran pun cenderung merosot atau sama sekali terhenti. Selanjutnya ada motivasi menuju hasil proses pembelajaran. Menurut jenisnya, motivasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar yang umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Manusia adalah makhluk berjasmani sehingga perilakunya terpengaruh oleh insting atau kebutuhan jasmaninya. Insting itu memiliki tujuan dan memerlukan pemuasan. Tingkah laku insting dapat diaktifkan, dimodifikasi, dipicu secara spontan, dan dapat diorganisasikan. Ya. Lalu yang kedua ada motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Motif ini dikaitkan dengan motif sosial, sikap dan emosi dalam belajar terkait komponen penting seperti afektif, kognitif, dan kurasif. Sehingga motivasi sekunder dan primer sangat penting dikaitkan oleh siswa dalam usaha pencapaian prestasi belajar. Ya, selanjutnya kita akan membahas aktivitas belajar. Pengertian aktivitas dan belajar dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan segala kegiatan
yang dilakukan dalam proses interaksi, yaitu antara guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri siswa aktif dalam belajar. Yang pertama, sering bertanya kepada guru atau siswa lain. Yang kedua, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang ketiga, mampu menjawab pertanyaan. Yang keempat, senang diberi tugas belajar. Yang kelima, berani menuju ke depan kelas tanpa disuruh oleh guru. Yang keenam, siswa berbuat sesuatu untuk memahami materi pembelajaran. Yang ketujuh, pengetahuan dipelajari, dialami, dan ditemukan oleh siswa. Yang kedelapan, mencoba sendiri konsep-konsep. Dan yang terakhir adalah siswa mengomunikasikan hasil pemikirannya. Baik, yang terakhir kita akan membahas tentang teori pembelajaran. Yang pertama ada teori behaviorisme. Salah satu teori belajar yang sampai sekarang masih digunakan yaitu teori behaviorisme. Dalam teori ini, proses pembelajaran lebih mementingkan pada stimulus dan respon yang dilakukan oleh siswa. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Jadi, teori belajar ini mengacu pada adanya stimulus yang diberikan dan respon atau berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus tersebut sehingga diharapkan dapat mengubah tingkah laku sebagai hasil dari belajar. Yang kedua adalah teori humanisme. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Dalam teori ini, biasanya menerapkan metode diskusi dalam pembelajaran. Siswa diberi kebebasan untuk berpendapat, mengemukakan ide atau gagasannya. Yang ketiga ada teori kognitivisme. Teori ini mempunyai pandangan bahwa belajar atau pembelajaran adalah suatu proses yang menitik beratkan proses membangun ingatan, retensi, pengelolaan informasi, dan emosi serta aspek yang bersifat intelektualitas lainnya. Lalu yang keempat ada teori konstruktivisme. Menurut cara pandang teori ini, belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Siswa akan memiliki pengetahuan dengan cepat jika belajar langsung dari realitas yang ada dalam masyarakat. Penekanan teori ini adalah proses untuk menemukan teori yang dibangun dari realitas lapangan, bukan untuk membangun kualitas kognitif siswa. Teori ini seperti ungkapan pengalaman adalah guru yang terbaik. Hal ini ada benarnya juga karena kita akan lebih paham dengan sesuatu hal jika kita sendiri terlibat atau mengalaminya sendiri. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.